sejahtera untuk kita semua. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan memperkenalkan alat peraga yang telah kami buat sebagai media yang akan kami pakai dalam pembelajaran matematika. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya sendiri Monika Marbun dengan NPM 20010700019. Saya Vivi Retno Ardila Putri dengan NPM 20010700021. Dan saya Yulia Stefani Panggabean dengan NPM 200107022. Baiklah, di sini kami membuat alat peraga bernama Huban Suka atau hubungan antar sudut matematika. Nah, sebelum masuk kepada alat peraganya, yuk kita mengenal tentang garis dan sudut terlebih dahulu. Sini saya akan menjelaskan tentang garis. Jadi, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan serta memanjang kedua arah. Jika terdapat dua buah garis, maka kedua garis ini akan memiliki suatu hubungan. Hubungan yang pertama adalah sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis ini memiliki letak yang sama di suatu bidang datar dan tidak memiliki titik potong. Hubungan yang kedua adalah berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila memiliki satu titik potong atau titik persekutuan. Hubungan yang ketiga adalah berhimpit. Kedua buah garis dikatakan berhimpit apabila satu garis terletak pada garis lainnya. Dua buah garis yang bertemu di satu titik pangkal akan membentuk sebuah sudut. Jadi, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal. Sudut berdasarkan besar daerah yang dibatasinya terdiri dari sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus, dan juga sudut refleks. Lalu bagaimana hubungan antar dua buah sudut? Nah, hubungan antar dua buah sudut dapat kita perhatikan dalam alat peraga Huban Suka yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan sebuah papan yang dimana terdapat dua buah garis sejajar dan dipotong oleh sebuah garis. Kami juga menggunakan beberapa model huruf, yaitu model huruf X, huruf Z, huruf F, dan huruf C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model huruf yang pertama, yaitu model huruf X. Model huruf X kita gunakan untuk membuktikan sudut-sudut yang saling bertolak belakang nilainya sama besar. Adapun langkah-langkahnya yang pertama adalah kita tempelkan model huruf X pada papan sedemikian sehingga garis-garis pada papan berhimpit dengan garis-garis pada model. Selanjutnya, mari kita perhatikan nama-nama sudut yang ada pada model. Sudut A1, A2, A3, dan A4. Kita akan membuktikan bahwa sudut A1 nilainya sama besar dan saling bertolak belakang dengan sudut A3. Dengan cara kita putar model searah dengan jarum jam sebesar 180 derajat. Dapat kita lihat bahwa sudut A3 dan sudut A1 nilainya sama besar dan saling bertolak belakang. Kita lakukan hal yang sama dengan sudut A2 dan sudut A4. Dapat kita lihat juga bahwa besar sudut A4 dan sudut A2 nilainya sama besar dan saling bertolak belakang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut yang saling bertolak belakang nilainya sama besar. Berikutnya saya akan menjelaskan model huruf Z. Model Z digunakan untuk mengetahui hubungan antar sudut yang saling berseberangan. Kita ketahui bahwa sudut berseberangan memiliki dua jenis, yaitu sudut berseberangan luar dan sudut berseberangan dalam. Pertama-tama kita tempelkan model pada papan sehingga garisnya saling berhimpit. Kita akan membuktikan sudut 2 dan sudut 8 sama besar. Kita memutarnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam sejauh 180 derajat atau sampai garisnya berhimpit kembali.
Dapat kita lihat bahwa sudut 2 menempati tempat sudut 8 tadi dan sudut 8 menempati sudut 2 tadi. Sehingga kesimpulannya yaitu sudut berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Begitupun sudut berseberangan dalam, yaitu sudut 4 dan 6 dan sudut 3 dan 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan model huruf F. Model F digunakan untuk mengetahui hubungan antara sudut yang saling sehadap. Pertama-tama kita tempelkan model pada papan sehingga garisnya saling berhimpit. Dapat kita lihat di sini ada sudut A0, sudut B0, sudut A bintang, sudut B bintang, sudut A00, sudut B00, sudut A strip, dan sudut B strip. Kita bisa menggesernya ke atas, ke bawah, atau memutarnya. Di sini saya akan menggesernya ke atas sampai garisnya saling berhimpit kembali. Dapat kita lihat bahwa sudut B0 yang di bawah tadi menempati sudut A0, sudut B bintang yang di bawah menempati sudut A bintang, sudut B00 menempati sudut A00, dan sudut B strip menempati sudut A strip. Dapat kita simpulkan bahwa sudut yang saling sehadap memiliki besar sudut yang sama. Saya akan menggunakan model C untuk menjelaskan sudut-sudut sepihak, di mana sudut sepihak ini memiliki dua jenis. Yang pertama, sudut sepihak dalam dan sudut sepihak luar. Kemudian saya akan menempelkan model C ini ke papan. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sudut dalam berseberangan besarnya adalah sama besar, yaitu sudut 3 dan sudut 5 adalah sama besar. Nah, yang akan kita buktikan itu adalah sudut 3 dan sudut 6. Besar sudutnya adalah 180 derajat. Di sini saya akan menggambarkan besar sudut 3 di sini. Nah, pada model C kita putar sebesar 180 derajat. Sini kita mengetahui bahwa sudut 5 dan sudut 3 adalah sama besar. Di sini saya akan menggambarkan besar sudut 6 dulu dan dihubungkan dengan besar sudut 3 tadi. Jadi seperti ini. Jadi dari garis yang kita dapat terbukti bahwa sudut 6 dan sudut 3 merupakan beban lurus. Jadi sesuai dengan prinsip beban lurus, bahwa besar sudutnya harus 180 derajat. Nah, jadi hingga sudut 3 dan sudut 6 merupakan sudut dalam sepihak. Baiklah, demikian penjelasan tentang alat peraga kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa.